Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kajian makrifat seringkali disalahpahami karena potongan kalimat yang tidak utuh. Padahal, makrifat bukan ajaran baru. Ia adalah upaya mengenal diri dan mengenal Allah lebih dalam. Sebagaimana diajarkan para ulama dan orang-orang yang mencari hakikat. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan. Simaklah kajian ini sampai akhir, agar makna yang disampaikan tidak terpotong dan tidak menimbulkan salah paham. Semoga kajian ini bisa membuka kesadaran kita tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kepada siapa kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, jadi Abah gunakan. Kebetulan yang bertanya ini banyak dari luar negeri, dari India, ya, dari Belgia, Ibu Farida, kemudian Mas Rudi dari Canberra, ya, semua, ya. Kira-kira Abah bagaimana nih hasil analisa saum? Nah, maka Abah bertanya balik pada panjenengan semua, ya. Kenapa di dalam surat Al-Maidah itu ada bahasa Al-Maidah, kan? Al-Maidah itu kan hidangan, id, ya. Nabi Isa meminta pada Allah, id adalah hidangan dari langit. Nah, hidangannya dari langit ini yang harus kita rasakan selepas kita selepas kita melaksanakan saum di bulan Ramadan kemarin tadi semua. Maka deh, kalau amaliyah itu ada awal, maka akhirnya itulah akhirat dari amaliyah itu adalah selalu ada happy ending atau sad ending gitu kan tadi. Di penghujungnya itu ada keberkahan atau tidak berkah. Di penghujungnya itu ada syamroh tadi. Pada syariat yang dibangun, pada torikat, pada cabangnya, pada makrifat, pada daunnya, maka ada syamroh, buah tadi semua, ya. Nah, inilah barangkali yang kita akan ngobrol pagi hari ini adalah Abah ingin sampaikan bahwa ada buah yang nyata dalam setiap amaliyah, apalagi sebesar Ramadan. Maka di dalam Ramadan kenapa ada Lailatul Qadar gitu kan tadi semua. Apakah ada perubahan takdir pada diri kita? Apakah kita sudah lail selama kita kemarin, seberapa jauh kita melepaskan diri kita? Seberapa hebat kita menjadi kepompong kemarin, seberapa totalitas kita betul-betul syam kemarin. Itu adalah buahnya Syawal. Syawal ini sebagian orang sudah ada yang berseri-seri adalah bisa menerima. Ibaratkan dagangnya, terangnya, tijarohnya lantabur tadi. Maka sama dalam haji, Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sya'yana sya'yan maskura wa dhanbana dhanban magfura wa amalana amalan solihan makbula wa tijarotana tijarotan lantabur. Tijaroh yang lantabur. Tijaroh adalah amaliyah ini adalah seumpama tijaroh, perniagaan yang menguntungkan. Jadi semua di dalam penghujung dari sholat ada yang menguntungkan, saum menguntungkan, haji tijarotan lantabur tadi. Wa amalana amalan solihan makbula tadi semua adalah bagaimana amaliyah itu diterimakah atau tidak. Nah, pada pagi hari ini sahabat, salah satu ciri amaliyah yang diterima adalah ini yang akan kita bahas. Supaya kita, kalau bahasa perusahaan itu adalah nanti untuk kalau Allah takdirkan umur, apalagi perjalanannya belum selesai. Sebetulnya kan baru di etape di bulan ke-9 Ramadan ini untuk kita lanjutkan di bulan ke-10 Syawal. 10 melanjutkan ke bulan ke-11 Dzulqa'dah. 11 masuklah sempurna perjalanan 12 tadi.
dalam wakul nadrib bi asokal hajar fan fajarat asyarat aida adalah memancarkan 12 mata air adalah yang dipukul oleh Musa tadi semua. Nah, sudahkah kita adalah memukulnya itu dengan sempurna dari mulai la ilaha illallah, masuklah kepada Allah, masuklah pada huwa, masuklah kepada Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajij, Allahu jabbar, Allahu wahhab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Nah, di penghujungnya itu Allahu basit, Allahu washi, sama. Yang maha meluaskan, yang maha melebarkan. Atau ya, disinilah syamroh sebetulnya. Selebar apa setelah kita melaksanakan, ya sambil maaf ya sahabat, kita sambil merasakan sirullah, nurullah lewat isapan. Yang tidak merokok jangan ikut-ikut abah ya. Ini contoh buruk sebetulnya dari semua. Karena udah salah metodologi, abah menggunakan ini untuk sirullah, nurullah, menggunakan rokok ese. Mas Marjono, maaf ya. Bahkan kita bisa merasakan helaan nafas kita ini, apakah nafas bahagia atau nafas bengek gitu kan tadi gitu. Apa? Karena tidak sedikit setelah Ramadan, Idul Fitri malah mengeluh kan gitu kan tadi. Berarti jangan sampai yang dikatakan baginda Nabi adalah kamu melaksanakan saum ya, tetapi adalah hanyalah dahaga dan haus yang dirasakan ya. Nah, di bulan Syawal sebetulnya ciri itu sangat nyata, sahabat. Orang-orang yang benar-benar melaksanakan saum dengan benar, sebetulnya ada keberkahan pada umur tadi. Makanya selalu Nabi Khidir itu berdoa. Setelah Nabi Khidir itu yang diajarkan kepada siapapun ya, termasuk diajarkan pada abah gitu kan tadi semua. Diawali dengan Bismillahi Masya Allah, ma yashu'lah. Bismillahi Masya Allah tadi. La yashuku khairu ilallah. Nah, kita sudah akan melihat yang pertama adalah di bulan Syawal ini adalah melihat kebaikan Allah. Maka itulah salah satu ciri bahagia dari setelah kita melaksanakan saum Ramadan, nggak takut lagu siksa kubur. Tuh. Kenapa sih abah nggak takut dengan siksa kubur, nggak takut dengan neraka? Karena di penghujung perjalanan Ramadanmu akan menyaksikan Tuhanmu yang maha indah. Nur Jamal Allah. Jadi bahasanya seperti kamu telah berbuat dosa ya di hadapan Bapamu yang kau cintai, yang luar biasa, Bapamu itu menyayangimu. Kemudian kamu percaya kepada Bapamu, kebaikannya daripada kemarahannya. Selalu ada. Setiap Allah pun demikian. Maka Allah itu adalah sifat utamanya adalah 4 sifat. Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamal. Maka itulah ada hubungan kita dengan dia. Pada Jalal dan Qahar ada angin dan api pada diri kita. Itulah penyusun daripada elemen ketidakbahagiaan. Ada juga 2 penyusun dari sifat Allah adalah Jamal dan Kamal. Penyusun elemen kebahagiaan. Yang satu adalah untuk mendidikmu dengan kekerasannya, paksaannya, Jalal dan Qahar. Tapi yang kedua akan dia menyusun kebahagiaan. Ada sya'adah, ada syaqawah pada diri kita. Nah, unsur elemen mana yang muncul setelah Ramadan di bulan Syawal ini? Apakah elemen sya'adah atau syaqawah? Elemen dohir apa elemen batin? Nah, apakah kita sudah mulai berjalan meninggalkan sisi bagian yang dohir karena terlalu besarnya nampak sisi bagian batin? Nah itu. Maka ada orang yang bertanya kepada abah, kenapa abah selalu berkata bahwa abah lebih milih mati daripada mendapatkan uang $1 triliun? Ya. Abah lebih suka mati daripada mendapatkan emas sebesar Pulau Jawa. Abah lebih milih mati daripada disuruh keliling dunia menikmati segala kenikmatan kuliner daripada kalau disuruh pilih mati ya. Karena pada dasarnya adalah pada saat kita sudah berjalan melaksanakan lail mati, tapi sebenarnya orang itu suka salah. Mati bersama Allah itu berarti kamu masuk ke dalam sorganya sebetulnya.
Jadi makanya Abah sudah jelaskan ada mati hissi, ada mati maknawi, ada mati tobi'i, ada mati. Ini harus dipahami sahabat ya, tentang Nabi bersabda al-mutu qabla an tamutu, itu bukan mati-mati yang lihat tetangga kamu digotong begitu. Itu adalah karena bagi orang-orang yang sudah hidup sahabat tidak ada kematian. Maka bagi orang-orang tertentu tidak akan lagi dia lebih percaya pada Allahnya yang Maha Rahman, Maha Rahim daripada siksa kuburnya. Hapuslah di hatinya ketakutan itu. Makanya pantas mereka para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ya. Betul Mas Marjono, ya. Jadi melaksanakan tadi. Maka salah satu ciri yang sederhana adalah kedamaian, kebahagiaan, lebar dadanya. Maka orang tidak bahagia itu sempit dadanya, sahabat. Maka sebenarnya kata Abah, sangat nyata hasil Lailatul Qadar itu. Sangat nyata adalah Al-Maidah, hidangan dari langit itu setelah Ramadan itu. Seumpama HP yang tadinya lemot, kemudian tiba-tiba kamu di Syawal ini ngirimkan begitu cepat set gitu. Seumpama adalah HP yang tadinya memorinya adalah RAM-nya, menyimpan memori itu sedikit saja full, sekarang begitu luas memori kamu itu. Sebenarnya kalau betul-betul menjalankan adalah Ramadan dengan sesuai dengan juklak itu. Dan tapi sekarang kan banyak yang orang yang saum tapi iftar gitu kan tadi kata Nabi. Tapi banyak orang yang iftar tapi saum. Nah, itulah kenapa dalam Al-Qur'an ada istilah syam, ada istilah saum tadi semua ya sahabat. Mari kita jadikan saum ini, Syawal ini karena masih proses belajar dalam kehidupan, ya kita berjalanlah tadi semua. Tentu yang berjalan ada yang cepat, ada yang lambat. Ini kembali semuanya kepada diri kita masing-masing. Kalau ada yang bertanya kepada Abah, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan? Bagaimana cara menumbuhkan kebahagiaan? Bagaimana cara menumbuhkan? Karena bagi Abah itu sekarang udah surga, sahabat. Ya, Abah sudah mati. Maka so Abah katakan, Abah nggak takut mati karena Abah sudah mati. Masa orang mati takut mati kan gitu. Nah inilah yang bisa diraih selepas kita adalah melaksanakan Idul Fitri, gitu kan tadi. Maka di penghujungnya nanti Idul Kurban, tadi semua di Zulhijjah, di bulan ke-12. Berarti perjalanan dohir 5, perjalanan tauhid 6, perjalanan ihsan 1 sudah sempurna di situ. Ibaratkan piramid yang kokoh di padang pasir yang tandus, dengan badai gurun yang besar kayak apapun, sudah tiada lagi bergoyang sedikit pun. Karena engkau sudah berwujud piramid. Ibarat sudah berwujud tripod. Islam, iman, ihsan sudah berdiri tegak di situ. Kamu tidak akan sakit dijelekan orang. Kamu tidak akan bangga dipuji orang. Kamu tidak akan pernah merasa. Inilah indahnya sahabat. Disitulah sebetulnya yang id, yang disebut dengan Al-Maidah, hidangan dari langit itu adalah pada saat Allah sudah melabur dirimu, sibghatullah, engkau sudah dicelup oleh Allah, pakaian Allah, walibasuhut taqwa. Inilah kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan engkau telanjang, engkau sekarang dibalut dengan pakaian Allah, walibasuhu taqwa, pakaian takwa, karena engkau sudah benar-benar iman yang adalah bukan hanya iman idlal pada dalil, tetapi iman tahqiq, iman yang kamu buktikan sendiri. Itulah tujuan kenapa yang diundang khitab dalam ibadah saum itu ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, sahabat. Maka Abah katakan Nabi Khidir akan berbisik di antara marojal bahroini yaltaqiyan, antara dirimu yang dohir dan dirimu yang batin, dia berada di situ. Maka Tuhan Abdul Qadir mengajarkan kolbi kutbi. Kolbuku adalah kutubku, kolbuku adalah kiblatku tadi. Wa qalbi lubnani, dan tubuhku adalah gunung Libanon. Tuh. Nah, apakah yang membuat dirimu adalah tidak bahagia?
tidak ada id adalah pada penghujung perjalanan Ramadanmu adalah karena tubuhmu lah yang menjadikan masih imam kepada jasadmu itu. Ini yang sebetulnya. Nah, disinilah sahabat, pada saat tubuh ini adalah tidak mampu memandang Allah, dan memang tubuh ini tidak akan pernah bisa memandang Allah karena tubuh ini bukan bagian. Nah, ini kan tubuh ini khalaqa, diciptakan, sementara ruh nafahtu tuh sahabat harus dipahami di sini. Maka disinilah tujuan kita adalah selama Ramadan itu adalah mengimsak. Nah, itu adalah qalbi wa qallabi lubnani syirri khadir itu. Syirku adalah Nabi Khidir. Maka dia mengajarkan kepada Abah tadi. Bismillahi masyaallah la yashuku khaira illallah. Maka sudah menyaksikan segala kebaikan tadi. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Maka memandang segala makhluk, kamu hanya akan memandang kebaikannya. Walaupun dia sebiji ujung jarum sekalipun, maka tidak adalah segala keburukannya. Karena yang kau pandang sudah kebaikannya. Nah, di situ sudah mulai pintu bahagia buat kamu, karena kamu sudah mampu memandang dengan benar, memandang Allah, walaupun pada ujung jarum sekalipun pada setiap individu makhluk, sahabat. Maka kamu sudah tidak lagi menjadi hakim, menjadi jaksa, mengukur, menilai, apalagi menghina, gitu kan dari semuanya. Karena semuanya akan berbalik pada diri kita. Ingat sahabat, komen kita, sangkaan kita pada orang, semuanya akan menjadikan penderitaan pada diri kita sendiri sebetulnya. Nah, disinilah konsep yang harus kita pahami, ya. Konsep yang harus kita mengerti sesungguhnya. Kenapa kita harus mencintai, menyayangi. Nah, tapi memang tidak mudah sahabat. Kayak kemarin banyak tamu, bahkan nggak mudah prakteknya. Betul, memang nggak mudah prakteknya. Selama kamu adalah kamu akan selalu menjadi jaksa, hakim kepada makhluk-makhluk ini. Selama kamu menjadi hakim, menjadi jaksa pada makhluk-makhluk ini, maka ketidakbahagiaannya justru tertumpuk residunya pada hatimu. Benci, pada saat ada kata benci di situ, dengki di situ, apalagi ria, sum'ah, sombong, pakaian Allah dipakai di situ, sebetulnya engkau sedang berjalan menuju nerakamu dalam kehidupan ini. Nah, ini yang Abah selalu ingin mengajak kepada semua, membawa ke dalam surga. Karena pada saat kita sudah tadi, nah inilah Ramadan sebetulnya. Jadi Ramadan itu mengupgrade tadi dari 2G misalnya jadi 5G, sekarang di Syawal. Nah itu. Tentu kan kamu bisa merasakan kecepatannya. Dari 2G ke 5G tadi semua, ya. Jadi kita bisa merasakan betapa indahnya tadi semua. Betapa damainya, gitu. Betapa bahagianya. Kalau bahasanya itu adalah, cirinya adalah, Mas John adalah flying tadi semua, ya. Terbang tadi semua, ya. Gimana sih bahagia? Sulit kan diceritakan. Bahagia itu satu kata, tetapi adalah sulit untuk diraih, tetapi bisa dirasakan sebetulnya. Inilah, maka itulah Tuhan Nabi Khidir mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim la syukur khairu illallah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim adalah la yusyriku su'a illallah. Nah, di sini yang ketiga yang dahsyat adalah beliau mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim makana min nikmatin faminallah tuh. Itu sahabat. Betul-betul semuanya jadi makanan surga. Nah, itu semua makanan menjadi makanan surga. Dipan yang kau duduki sudah betullah kata Quran, sahabat. Dipan dari emas. Itu bukan dipan dari emas, tapi rasamu karena bahagia, dipan itu terasa dari emas, sahabat. Oh, bah, bisa nggak dipan yang jelek rasa dari emas? Coba kamu pada saat bahagia, pada saat kamu sedang mencinta. Itulah Allah ajarkan rasa cinta pada diri kita ini di hati. Coba. Adakah kamu merasa lelah pada saat dengan orang yang kamu sayangi? Adakah kamu merasa tempat itu menyeramkan pada saat walaupun kamu di bawah pacaran, katakanlah maaf ini jelek, di bawah rindangnya pohon gitu, di atas bangku reyot, pada saat kamu dengan kekasih yang kau cintai, tuh nanti akan begitu pada saat engkau sudah memandang nur jamal Allah.
Tiada lagi kamu itu keluh kesah, tiada lagi ngukur-mengukur. Nah, pada saat itulah sebetulnya nanti dunia rezeki akan datang mengejarmu. Betul, sahabat. Jadi setiap amaliyah itu di penghujungnya ada samroh yang besar, yang berdampak luar biasa. Maka itulah kata Allah dalam hadis qudsi, ketika hambaku berjalan kepadaku sejengkal, aku menyambutnya sehasta. Pada saat hambaku berjalan kepadaku adalah sambil berjalan, aku menyambutnya sambil berlari. Pada saat hambaku meminta setetes air, kata Allah, aku berikan samudra. Pada saat hambaku mengharapkan adalah satu ranting pohon, maka aku berikan hutan belantara. Nah, inilah Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Itulah samroh yang terbaik, bahkan melebihi, beyond the expectation, above the expectation, bahkan di atas sangkaanmu. Inilah yang disebutkan rizki mau'ud, diantaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah rizki yang mau'ud, rizki adalah yang tidak pernah kau harapkan, rizki yang bahkan kamu pun wow, gitu kan bahasanya. Kalau bahasa salah satu teman Abah yang tadinya naik Espas, sekarang pulang naik New Pajero, dia bilang, wow, bah, rasanya wow. Nah, begitu. Karena tiba-tiba dari Espas, dia pulang. Karena Abah katakan, sahabat, jadi ibadah betul, jangan dikaitkan ke dunia, tapi dunia ini akan sujud pada dirimu. Itu bisa dijadikan tanda bahwa engkau sudah rahmatan lil alamin. Udara merahmatimu, karena dirimu ada unsur hawaun. Api pun meridoimu, karena dalam dirimu ada unsur narun. Kemudian air meridoimu, karena dalam dirimu ada unsur maun. Tanah yang kau injak meridoimu, karena dalam dirimu ada unsur turabun, sahabat. Nah, maka terjadi penyamaan frekuensi ada alam kabir dan alam sogir, alam diri dan alam di luar diri. Dampak daripada amaliyah yang kita lakukan dalam, khususnya dalam Ramadan kemarin yang begitu hebat, 1 bulan kita dididik seumpama ulat yang kemudian sedang dipersiapkan menjadi kupu-kupu yang indah untuk dicintai. Yang tadinya sebelum Ramadan kita ulat yang geli, ulat yang gatal, pinjam uang dari teman nggak dikasih, ya, usaha gagal tadi semua, ya, berumah tangga hanya mempertahankan, bahasa Sunda mah awet rajet, itu kan tadi semua, ya. Tapi di Ramadan itu tiba-tiba sekonyong-konyong gitu. Kenapa, bah? Nah, orang-orang sekarang beda tanggapannya pada saya. Pada saat saya silaturahim bersalaman kemarin, kayaknya saya dihargai banget. Kayaknya saya ini berharga. Saudara-saudara saya merasakan betapa saya ini kayak seorang datang ke rumahnya. Padahal saya tidak bawa apa-apa, tapi kelihatan bernilai beda dengan tahun. Nah, sahabat, sadar atau tidak sadar, sebenarnya ada cahaya Nur Muhammad yang memancar, yang akan diterima oleh Nur Muhammad pada hati orang itu. Maka sebetulnya engkau bukan kamu yang kemarin. Nah, inilah salah satu buah. Maka jangan dirusak. Jadi kebahagiaan kita jangan dirusak dengan sangkaan yang buruk. Kebahagiaan kita jangan dirusak. Kata Abah, dunia ini hilang, hanya 2 jari. Tutupkan di matamu, hilanglah dunia ini. Demikian pula pada mata hatimu. Pada saat ada kebusukan, dengki, dendam, marah, tadi semua. Atau sifat-sifat orang-orang yang selalu ingin ribut, itu kan tadi semua. Engkau telah menutup mata hatimu untuk melihat kebahagiaanmu. Nah, inilah yang kadang-kadang Abah sendiri suka heran pada sahabat-sahabat, kenapa gitu kan tadi. Nah, itu. Tapi Abah juga tidak menyalahkan, karena kalau pada saat tidak mampu melihatnya mau bagaimana tadi semua, ya. Inilah persoalan yang selalu Abah ingin berbagi sebelum Abah secara dohir pun pulang gitu. Secara sekarang Abah sudah pulang, tapi betul-betul nanti pulang, sebenarnya pulang gitu kan tadi semua. Karena perkara yang kenapa Syaikhul mengatakan mamin nafasin tubdihi ila qadarun fika yumdihi,
Setiap helaan nafasmu ada perubahan takdir. Nah itu. Helaan nafasmu ada perubahan nasib. Tuh. Helaan nafasmu ada perubahan adalah tadi. Disinilah letaknya di hatimu, sahabat. Ya. Maka kata Allah, ana inda dhanni, aku ini tergantung sangkaan kamu. Nah disinilah bahayanya. Maka disinilah akhir daripada perjalanan Ramadan kepada Abasa itu adalah selain hanya mengenebalkan rasa bahagia. Tadi semua, pada saat kita sudah mampu memandang Allah lebih indah dari segala apapun yang diciptakannya. Nah itu rasa Id al-Maidah yang pertama adalah engkau akan menyaksikan nur jamal Allah pada segala apa yang kau lihat. Itulah yang kata Quran, fa'aina matuwallu fasama wajhullah, kau saksikan semuanya. Karena kalau pada saat kau sudah saksikan segala sesuatu adalah hanya Allah, walaupun kata Abbas sebiji jarum pada setiap makhluk itu, tadi semua, maka dampak kebahagiaannya kepadamu adalah luar biasa, sahabat. Ya, maka tentu akan hilang rasa takut siksa kubur, hilang takut neraka, hilang takut miskin, hilang takut disakiti orang, hilang takut nggak dihargai, hilang semuanya. Karena terlalu besarnya cahaya nur jamal Allah yang memancar di dalam kolbumu, sudah lebar semua. Ya. Kenapa lebar? Karena kamu sudah labur. Apa yang kamu labur sebetulnya adalah dari awal. Adalah tujuan daripada Ramadan adalah menelanjangi diri, adalah la'allakum tattaqun, karena kita sudah kembalikan semua yang menjadi haknya, semua yang jadi tujuannya. Dari awal dia Allah ingin menjadikan kita adalah untuk mentajalikan asmaul husnanya. Nah itu, maka itulah Al-Maidah. Al-Maidah adalah hidangan dari langit, ya. Hidangan dari langit tadi semua adalah yang bukan lagi ketupat, yang bukan sahabat. Dan disinilah sesungguhnya ya Abah ingin berbagi tadi semua, ya. Karena ini adalah konsep yang sudah Abah temukan belasan tahun yang lalu dan Abah sudah praktekkan. Dan hari ini sebetulnya adalah hanya terus menikmati. Karena tadi pada saat di dadamu, yang tadi doa Nabi Khidir tadi, Bismillah, Masya Allah, la yashukru khair ilallah, Bismillah, Masya Allah, la yushriku syu'a ilallah, Bismillah, Masya Allah, maka min nikmatin faminallah, Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, pada saat la haula wa la quwata illa billah, sesungguhnya hancurlah kerajaan iblis yang ada di hati ini. Tadi, yang dia sudah berkata, Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Nah, rasa indah memandang makhluk sehingga membuat kita lupa pada Allah. Rasa indah memandang jabatan, memandang kedudukan yang sebenarnya tidak pernah kamu bisa raih. Kamu hanya dimain-main saja. Kata la uzayyinana itu, sahabat, kata mufasyirin adalah tajin. Artinya dia iblis di hati kita membuat semua yang. Maka Abah menyaksikan di rumah orang miskin masih ada sepeda butut yang rasanya berharga, yang tidak mau kamu bagikan gitu. Di rumah orang-orang yang tidak kaya saya lihat masih ada benda-benda yang sebenarnya bisa kamu lepaskan, tapi kamu rasanya benda itu ada masih gitu. Kayak merupakan museum rumahmu itu, sehingga padahal coba apa artinya dari semua benda-benda yang sudah ada di rumahmu itu yang tidak berharga, yang tidak lagi kamu pakai. Sebaiknya memang memberi yang terbaik, tetapi minimal kita latih dari benda-benda yang kita masih rasa, oh ini punyaku, ini punyaku. Nah inilah kita belajar bagaimana adalah melepaskan kepompong tadi semua untuk jadi kupu-kupu, supaya kita di akhir Ramadan ini sudah mulai terbang kamu dengan warna yang indah, dengan rasa yang indah, dengan nur jamal Allah. Dan engkau tidak usah meminta tempat yang baik, karena tubuhmu akan selalu dibawa kepada bunga dan bunga. Percayalah sahabat, lihat kupu-kupu. Ada kupu-kupu yang berhenti di kotoran? Tidak ada.
Yang tadinya seekor ulat yang gatal, dibenci oleh petani, oleh ibu-ibu, oleh gadis. Sekarang kamu adalah seekor kupu-kupu yang terbang. Indah, dicintai laki-laki perempuan, muda dan tua. Dicintai oleh bunga-bunga. Dan engkau hanyalah sekarang tidak lagi merayap dalam mengais kebahagiaanmu. Tapi sekarang kamu sudah terbang dari semua. Ya.